untuk evaluasi lama dari kelas 10 Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat krusial bagi keberlangsungan bumi kita, yaitu kimia hijau atau green chemistry. Kimia hijau bukanlah cabang ilmu kimia yang baru, melainkan sebuah pendekatan atau filosofi dalam merancang produk dan proses kimia. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat-zat berbahaya baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Prinsip ini pertama kali dikembangkan oleh Paul Anastasiades dan John Warner yang menekankan bahwa pencegahan polusi harus dimulai sejak tahap perencanaan di laboratorium. Sekarang, pentingnya dan manfaat kimia hijau. Kita tahu bahwa selama puluhan tahun, aktivitas industri seringkali menghasilkan limbah beracun yang merusak ekosistem. Manfaat kimia hijau mencakup beberapa aspek utama. Pertama, aspek kesehatan. Dengan meminimalkan zat toksik, kita mengurangi risiko penyakit proses akibat paparan kimia berbahaya. Kedua, aspek lingkungan. Kimia hijau membantu menjaga kelestarian air, tanah, dan udara, serta memitigasi dampak perubahan iklim. Ketiga, aspek ekonomi. Proses yang lebih efisien akan menurunkan biaya produksi, menghemat energi, dan mengurangi biaya pengolahan limbah yang biasanya sangat mahal. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu 12 prinsip kimia hijau. Prinsip-prinsip ini dikemukakan oleh Paul Anastasiades dan John Warner sebagai pedoman dalam menerapkan konsep kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia industri. Prinsip pertama adalah pencegahan pembentukan limbah. Prinsip ini menekankan bahwa lebih baik mencegah terbentuknya limbah sejak awal proses daripada harus mengelola limbah setelah limbah tersebut dihasilkan. Kemudian ada prinsip kedua. Prinsip kedua adalah ekonomi atom atau atom ekonomi, yaitu merancang reaksi kimia agar sebanyak mungkin atom dari bahan baku dapat dimanfaatkan dan masuk ke dalam produk akhir sehingga sisa bahan yang terbuang menjadi sangat sedikit. Kemudian ada prinsip ketiga. Prinsip ketiga adalah pengurangan dampak sintesis berbahaya. Dalam prinsip ini, proses sintesis kimia diusahakan menggunakan dan menghasilkan zat yang tidak berbahaya atau seminimal mungkin beracun bagi manusia dan lingkungan. Prinsip keempat adalah mendesain bahan kimia yang aman. Produk kimia harus tetap efektif sesuai fungsinya, tetapi memiliki tingkat toksisitas yang rendah sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia maupun ekosistem. Prinsip kelima adalah penggunaan pelarut yang aman. Jika kemungkinan penggunaan pelarut dan zat tambahan yang berbahaya harus dihindari atau diganti dengan pelarut yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada prinsip keenam. Prinsip keenam adalah penggunaan energi yang efisien. Proses kimia sebaiknya dilakukan pada suhu dan tekanan normal agar dapat menghemat energi serta mengurangi dampak lingkungan. Prinsip ketujuh adalah penggunaan bahan baku terbakukan, yaitu bahan baku yang dapat diperbarui secara alami sehingga lebih ramah lingkungan dan keberlanjutan. Kemudian ada prinsip ke-8 adalah pengurangan derivatif, yaitu menghindari langkah-langkah tambahan yang tidak perlu karena dapat meningkatkan penggunaan bahan kimia dan menghasilkan lebih banyak limbah. Kemudian prinsip ke-9 adalah penggunaan katalis. Katalis lebih efektif dibandingkan bereaksi biasa karena dapat digunakan dalam jumlah kecil, mempercepat reaksi dan menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Kemudian ada prinsip ke-10. Prinsip ke-10 adalah mendesain produk yang dapat terdegradasi sehingga setelah digunakan produk tersebut dapat terurai secara alami dan tidak mencemari lingkungan. Prinsip ke-11 adalah analisis langsung, mencegah polusi, yaitu melakukan pemantauan proses kimia secara real time agar pembentukan zat berbahaya dapat dicegah sejak dini. Yang terakhir adalah dan prinsip ke-12 adalah mencegah potensi kecelakaan dengan merancang bahan serta proses kimia yang lebih aman untuk meminimalkan risiko kebakaran, ledakan, dan kebocoran bahan kimia berbahaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ilwan Eko Selamba pamit undur diri.